Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu kelas yang dapat ngebantu kita dalam proses pengelolaan sebuah data. Kelas tersebut adalah data table. Nah, buat teman-teman yang udah familiar dengan jQuery, mungkin udah tidak asing lagi dengan yang namanya data table. Nah, data table ini biasanya berfungsi untuk mengelola data kita dalam bentuk table, di mana data tersebut lebih mudah kita olah karena di sana tersedia beberapa fitur seperti ada search, ada sorting, ada pagination juga. Nah, di data class ini juga tersedia fitur server side, di mana fitur ini bisa membuat aplikasi kita lebih ringan meskipun menampilkan data dalam jumlah yang besar, bahkan itu ribuan maupun ratusan ribu ya. Karena setiap data yang ditampilkan itu akan mengambil data dari API. Setiap action yang dilakukan seperti sorting, seperti search, pagination ataupun beda halaman ya, itu semua datanya akan mengambil data dari API, dan data yang diambil itu nggak banyak, sesuai dengan data yang ditampilin aja. Jadi dikit-dikit gitu ya, sesuai request yang diberikan. Berbeda dengan aplikasi yang tidak menggunakan data table, di mana data yang ditampilkan hanya sekali dan itu menampilkan semuanya secara langsung. Nah, itu akan jadi lebih berat teman-teman. Maka dari itu data table ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman untuk menampilkan data pada aplikasi dalam jumlah besar. Nah, untuk menggunakan data table, teman-teman bisa lihat langsung di dokumentasinya Flutter karena udah disediakan secara lengkap. Oke, teman-teman cari aja ya di Google ya, namanya data table Flutter, kemudian masuk aja di yang paling pertama ini, nanti akan masuk ke dokumentasi di sini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini preview sederhana penggunaan data table. Sini kita juga dikasih tahu beberapa kelas dan properti yang bisa kita gunakan di data table kayak gini. Nanti hasilnya juga kayak gini ya. Ini secara langsung dijalanin di aplikasi. Oke, langsung kita terapin aja di kode kita. Kita buka dulu Visual Studio Code kesayangan kita. Di sini saya juga sudah menginstal project Flutter ya di emulator. Sederhana aja, di sini hanya menampilkan title app bar dengan nama Flutter. Di sini hanya ada function main dan juga ada dua kelas, my app dan juga my homepage. Seperti biasa, my app isinya hanya material app, kemudian di my homepage sederhana ya, isinya hanya scaffold dan juga ada app bar. Kemudian di sini saya juga punya file lain namanya people. Nah, ini modeling class yang akan kita tampilkan ke dalam data table nantinya. Oke, kalau kita lihat di dokumentasinya tadi, untuk menggunakan data table kita cukup gunain aja langsung kelas yang namanya data table. Kita masukkan di dalam body aja teman-teman. Kita masukin di dalam sizebox ya. Kita kasih width sizeboxnya itu double.infinity ya, karena kita ingin lebarnya nanti full layar. Kemudian di childnya kita tambahkan data tablenya. Data table kayak gini ya. Kemudian kalau kita lihat di data table ini, dia itu required ada dua jenis ya. Yang pertama ada column, dan yang kedua kalau kita scroll ada rows. Kita masukin aja kolomnya. Kolom ini mendefinisikan kolom-kolom apa aja yang akan kita buat di data table. Kita akan buat dua ya, seperti yang kita lihat di sini di class people kita ada dua data, ada age dan ada name. Oke. Di data table untuk property column dia itu minta data list column teman-teman. Jadi kita tambahin aja di sini data column ya. Dia minta label, labelnya ini bisa kita isi teks. Yang pertama ada nama, kemudian yang kedua ada age atau umur ya. Kita tambahkan umur kayak gini teman-teman. Kemudian required yang kedua itu ada rows. Nah, dia juga minta array. Kalau kita lihat di sini dia itu minta list data row. Oke, kita masukin aja data row. Kemudian dia di dalamnya ada cells. Yang cells ini isinya adalah list juga teman-teman ya. Jadi ada baris pertama, dia ini per baris isinya apa. Total listnya harus sama dengan si data kolom ya. Kita masukin aja data yang pertama, nama ya, kita tambahin data cell dengan value isinya adalah teks. Kita isi dia namanya misal adalah Budi ya. Kemudian yang kedua adalah isinya adalah kolom age, kita beri dia usianya misal 19 tahun. Lalu coba kita save dulu, nanti hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman.
Nah kayak gini ya, jadi ada dua kolom, ada nama dan umur, kemudian row-nya ada body dan umur. Nah selanjutnya adalah kita coba gunain data yang nggak fix kayak gini ya. Kita coba bikin variabel di atasnya. Kita bikin list data people. Data people ya, kemudian kita kasih nama orang misalnya, jangan people aja. Kemudian kita buat listnya, ini kita import dulu. Kita bikin class people di sini, kita kasih namanya yang pertama adalah body ya, kemudian yang kedua itu propertinya adalah umur. Oke, kalau sudah kita copy aja ini misal ya, yang jangan lupa titik koma. Kita kasih nama yang kedua misal Tono, kemudian usianya itu kita set 47, tua dia. Kemudian kita set dia Andri misal, Andri 23, kemudian ada Oke, seperti ini aja teman-teman. Kita punya berapa list ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita punya 9 list seperti ini. Nanti list ini akan kita tampilkan ke data tabel kita. Oke, caranya gimana? Ya, caranya adalah kita masukin di sini teman-teman. Kita panggil si people dot map ya. Kita mapping datanya, kemudian kita bentuk dia dalam bentuk list. Kita panggil karena rows itu minta data row ya. Row seperti ini, kemudian ini kita jadiin dia list ya kayak gini. Oh ini sebenarnya kelebihan kurung sepertinya ya. Kita coba lihat dulu, ini kita tambahin data cells. Oh sorry, ini mintanya row ya, kita set dia jadi row, kemudian ini jadi data cells, kemudian childnya itu dia minta widget ya, datanya ini childnya ya, kita isi widgetnya adalah a.name ya, nama dari si people nya tadi ya, seperti ini. Ini masih error, kenapa? Kita lihat kenapanya, kayaknya kelebihan kali ya. Oke, seperti ini. Oke, ini karena kolomnya ada dua, jadi data cell-nya juga ada dua teman-teman. Kita copy aja, kita masukin di sini, kita ganti dia jadi age yang kedua ya, not to string seperti ini. Kalau kita refresh, maka jadinya seperti ini. Datanya berhasil kita masukin ke dalam data table. Nah, untuk fitur selanjutnya kita bisa gunain sorting di dalam data tabelnya si Flutter ini, teman-teman. Caranya gimana? Nah, kalau teman-teman perhatikan di data table ini dia punya properti sort column index dan sort ascending ya. Kita tambahin dulu ada yang namanya properti sort column index ya, kita set defaultnya sementara 0 dulu, kemudian ada is ascending ya, ascending, sort ascending ya, ini boolean, kita bisa set sementara true dulu ya. Kalau kita save di sini, ini kan udah kita tambahin, ini kalau kita klik masih belum bisa. Ini kenapa? Karena di data kolom ini kita harus terapin ada yang namanya property on sort, teman-teman. Coba lihat di sini ya, kita masukkan di sini on sort kayak gini. Di on-sort ini menghandle ketika kita klik si headernya, maka akan muncul sorting ya. Biasanya kalau teman-teman menggunakan data table untuk meng-sort, kita biasanya menekan atau mengklik pada headernya, maka dia otomatis akan ke-sort. Sama seperti ini, dia akan menghandle si action pada header ketika diklik. Dia ada dua callback parameter yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada column index ya, kemudian ada ascending. Jadi kondisi si data table ini dia ini sedang disorting ascending atau descending. Nah, kita bikin variabel dulu aja ya. Di atas sini kita bikin variabel integer sort index ya. Kita sel default dulu 0 kayak gini, teman-teman. Kemudian sort index ini kita masukkan ke sini sekarang. Baru kita update di bagian sini. Kalau dia diklik, maka kita update si sorting column indexnya jadi sesuai dengan yang di data table. Sort index itu sama dengan column index. Oke, kita juga update juga si ascendingnya. Jangan lupa kita tambahin lagi si variabel bool is ascendingnya. Oke, sama dengan secara default kita kasih dia true ya, teman-teman. Kita masukin ascendingnya di dalam sini juga ya. Lalu kita update
sama dengan ascending. Oke, jangan lupa set state ya. Seperti ini. Oke, kalau kita terapin si onsort di dalam data kolom, maka kita akan mendapatkan tambahan icon di sini. Kita save dulu. Ya, kayak gini teman-teman. Oke. Kalau kita klik ya, iconnya akan berubah jadi descending ya, sebaliknya kayak gini. Tapi datanya masih belum berubah teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak melakukan eksekusi perubahan pada data di sini. Nah, kalau teman-teman menggunakan API, maka teman-teman bisa panggil API-nya di bagian ini. Setelah teman-teman get datanya, maka teman-teman bisa refresh data table-nya. Jadinya nantinya data akan berubah sesuai dengan urutan. Nah, kalau ini kita akan menggunakan data array biasa ya. Nah, maka kita akan merubah si array-nya ini aja. Kita bikin sebuah function sort data misalnya. Fungsinya adalah untuk merubah data ini jadi tersortir ya sesuai dengan parameter yang diberikan. Jadi kita coba sort aja, kita cek dulu if kita mau sort apa dulu nih. Misal kita mau sort nama, jadi kita cek dulu if indeks yang mau disorting itu indeks yang mana. Kita cek dulu sort indeks yang aktif sekarang itu. Kalau misal dia itu 0, maka kita akan sorting nama yang bagian nama di sini ya. Nah, untuk melakukan sorting kelas array di sini berdasarkan value di dalam objek ada beberapa cara teman-teman. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan property function sort pada bawaan si array. Kita bisa pakai people ya dot sort kayak gini. Kemudian kita akan diberikan dua callback parameter ya. Callback pertama dan kedua itu sama-sama people ya. Ini artinya adalah kita akan ngebandingin dari kelas pertama dengan kelas berikutnya. Jadi itulah teknik sorting yang digunakan di dalam kelas array bawaan dari Flutter. Kita bisa beri nama simpel aja A dan B ya, kelas pertama dan yang kelas kedua. Sorry, ini bentuknya kayak gini ya. Kemudian kita return, kita cocokin nih apa yang mau dicocokin ya, karena dia itu sort indexnya aktifnya 0 yang dimana dicocokinya adalah property name, maka kita set a dot name ya dot to string, jangan lupa dot to lowercase biar semuanya seragam, nggak ada gede kecil hurufnya. Lalu kita compare ya, compare to b, kita bandingkan dengan b dot sama-sama dengan name ya dot to string, kemudian tambahin dot to lowercase, jangan lupa kasih titik koma. Seperti ini cara melakukan sorting di array dengan parameter property di dalam kelas. Kalau kita bandinginnya dari A ke B ya, maka ini urut ya, ini ascending ya. Kalau kebalikannya dari B ke A, maka dia itu jadi descending. Kita cek dulu aja apakah is ascending ya. Kalau ascending ini akan seperti ini. Kita masukkan di sini ya, kita cut aja. Kita kasih else, kalau dia tidak descending, kita balik aja. Ini dari B ke B ke ininya diganti jadi A. Ini jadi descending. Caranya seperti ini ya teman-teman untuk melakukan sorting pada array. Nah, ini indeksnya yang ke 0 teman-teman. Bagaimana kalau yang disorting adalah yang bagian umur? Kita kasih else saja ya. Kalau dia else di sini artinya yang disorting adalah umur. Berarti indeksnya bukan 0. Ini kita copy aja, sama teman-teman cara sortingnya. Ya, ini kita copy aja, kita masukkan ke sini ya. Bedanya adalah kalau yang kolom kedua yang disorting adalah umur, maka kita ganti yang di name ini, kita ganti jadi umur. Atau kalau di sini adalah age. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kalau kita klik di sini, oh dia masih belum urut ya. Kenapa? Karena ini belum kita panggil teman-teman. Function ini belum kita panggil di kelas, di property on sortnya. Kita panggil dulu ya di sini. Lalu kita save. Oke, kalau sudah kita coba klik lagi. Nah, dia akan tersortir ya. Nah, metode sortingnya di data table-nya Flutter ini satu-satu teman-teman, tidak seperti di jQuery yang bisa langsung semua kita sorting. Jadi kita sortingnya gantian. Ya ini ya, kita handle-nya dengan variabel sort index dan juga is ascending. Ini nggak bisa semuanya. Oke, sekarang di umur. Kalau kita klik si umur ini kok nggak ada. Kenapa? Ya, karena belum kita terapin si property on sort. Nah, ini kita copy aja. Data kolom kita masukin juga di dalam data kolomnya si umur. Pasti di sini. Kalau udah kayak gini, kalau kita save nanti dia akan bisa disorting. Kalau kita klik di sini ya teman-teman, nah dia bisa muncul icon sortingnya kayak gitu. Jadi harus
ada on sortnya biar dia bisa di sorting. Oke. Nah, ini sebenarnya sama aja ya. Ini dengan ini, jadi kita pisahin aja biar lebih efektif gitu ya. Buat dia di kolom yang terpisah aja. Kita set dia jadi void karena kita tidak mengharapkan return apapun. Seperti ini, kemudian ini kita masukin ke dalam fungsi ini. Oke, ini belum kita kasih nama ya. Unsort. Ini kita copy aja, ini kita ganti jadi seperti ini. Ini juga sama. Oke, kalau di save hasilnya sama aja teman-teman. Kita tunggu. Oke, kalau kita klik di sini dia akan nge-sorting bagian ini ya, jadi ascending. Kemudian kalau kita sort lagi jadi descending. Kemudian kalau bagian umur kita sort dari ascending ke descending juga bisa. Oke, mungkin untuk video ini simpel aja teman-teman, itu aja, hanya sorting aja. Untuk pagination maupun search bisa teman-teman explore ya, explore sendiri di dokumentasi si Flutter, terutama di database, terutama di data table ya. Saya rasa untuk video kali ini cukup sekian. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan barusan. Apabila ada yang kurang paham atau mungkin dari penjelasan saya ada yang salah, bisa komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Sekali lagi, semoga video ini dapat membantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.